masalah kalau peragu itu adanya di fitrah yang keempat ya, fitrah individualitas dan sosialitas. Itu terjadi karena ada ego di kan teman-teman tahu ya kalau di bawah 7 tahun tuh ada namanya egosentrik, pernah dengar ya? Jadi anak-anak tuh di umur 3-4 tahun tuh merasa dirinya pusat semesta gitu ya. Ya kan yang lain ngontrak gitu kan. Nah, ini biasanya orang tua menganggap sebagai kenakalan, dibenturkan dengan kenakalan. Ya misalnya nggak mau mengalah, ya mau mainan mau dikuasai sendiri gitu ya. Orang tua kemudian anak berbagi nak, sharing nak gitu ya. Kamu tuh, nah jadi dibenturkan sama adab. Nah ketika dibenturkan sama adab ini kemudian dia jadi luka egonya. Ya ketika egonya luka, kemudian dia tumbuh menjadi anak yang peragu gitu ya, atau anak yang apa, yang kemudian jadi sangat egois. Jadi pecah gini ya, egonya nggak stabil gitu ya. Terus gimana kalau sudah kelewat gitu ya? Nah kalau sudah kelewat sebenarnya gini, banyak yang dibenturkan dengan adab ya. Misalnya kalau gitu nggak ngajarin adab dong Ustadz gitu, nggak diajarkan berbagi dong. Bukan tidak diajarkan berbagi, tidak dibenturkan dengan egonya ketika ego itu sedang muncul gitu ya di bawah 7 tahun. Ini cerita tentang sebelum sebelum terjadi ya. Jadi ketika egonya itu tumbuh gitu ya, lagi muncul jangan dibenturkan dengan adab, dengan akhlak gitu ya. Ya disalurkan aja gitu ya, kita jangan panik. Nah, biasanya kan kita paksa tuh, ayo nak berbagi nak, sharing nak gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti kalau egonya reda gitu ya, malam hari bacakan kisah indahnya berbagi gitu ya. Kemudian ajak ke panti asuhan, makan bareng gitu ya. Nggak usah banyak ngomong, kalau di bawah 7 tahun harus banyak contoh ya, banyak kisah, banyak inspirasi gitu ya, jangan banyak ceramah. Kalau banyak ceramah di bawah 7 tahun nggak akan denger gitu ya. Nah seperti itu. Kalau sudah kelewat gimana? Sudah SD nih sekarang, sudah 8 tahun, sudah kelas 3, sudah kelas 4, peragu ya, lambat ngambil keputusan, nggak percaya diri gimana gitu ya. Nah harus dikembalikan dulu, ya harus direcover. Recovernya apa? Ya harus dikasih kepercayaan gitu ya. Misalnya perlahan tapi ya, perlahan diberi kepercayaan, misalnya dilibatkan dalam tim gitu ya, dikasih tugas sederhana. Terus nggak kalau salah jangan dimarahin gitu ya. Kasih kepercayaan lagi, kasih dorongan, jangan dipaksa, tapi kasih dorongan, encourage namanya. Ya ada perbedaan antara encourage dengan paksaan gitu ya. Encourage tuh dorongan semangat. Kalau paksaan tuh celaan biasanya. Gitu aja nggak bisa sih. Nah itu bukan encourage tuh. Kalau encourage tuh ya Pak Guru percaya nih, Bu Guru percaya kamu pasti bisa nak. Ayo nak, Bismillah nak. Gitu ya, kasih dorongan-dorongan gitu. Ya kasih, tapi dari hari yang bertahap ya. Gitu ya, terus masuk nanti misalnya para guru ya di rumah kalau lagi sepi misalnya sama anak yang peragu itu kita ketemu berdua ngobrol gitu ya, kamu tahu nggak nak ya, kamu tuh sebenarnya murid yang paling bunda cintai misalnya gitu ya, itu langsung nanti naik gitu percaya dirinya gitu ya. Termasuk mungkin menempel karyanya, jadi anak itu misalnya punya karya apa nih ya, dia jago lukis misalnya atau jago craft, jago apa, dipajang di sekolah gitu ya. Nah ini membuat dia makin percaya diri gitu ya, gitu. Termasuk diberikan julukan, misalnya julukan apa yang positif buat dia, misalnya dia senang pahlawan Al-Fatih gitu ya, kita panggil dia Al-Fatih misalnya gitu ya. Nah ini untuk anak SD kita harus direcover bu ya, nggak bisa dibiarkan gitu, kembalikan percaya dirinya. Nah yang terbaik seperti itu ya. Terus termasuk naik gunung ya, naik gunung tuh bangun kepercayaan diri juga. Pramuka gitu ya, organisasi ya untuk camping itu juga bangun percaya diri. Nah jadi dibangun dulu itunya ya, egonya, jadi rasa aku ya, aku tuh diterima. Jadi sebelum self confidence ya, itu dibangun dulu self awareness sama self acceptance, rasa diterima sama rasa dipedulikan itu dulu. Kalau sudah itu dia merasa dipedulikan, merasa diterima, baru masuk ke layer berikutnya self confidence. Setelah self confidence baru masuk ke layer berikutnya self regulation. Gitu ya. Ada anak yang apa, yang sholatnya berantakan bukan karena dia imannya nggak bagus, dia imannya bagus, cuma dia nggak bisa self regulation, ya nggak yakin kalau dia bisa ngatur dirinya. Ada yang anak-anak seperti itu ya, maka dibangun dulu dari pertama self awareness, setelah itu self acceptance ya. Ini usia dini sebenarnya. Tapi kalau kelewat diulang aja nggak apa-apa, gitu ya tadi ya, dengan cara dipeluk, dengan cara dikasih kepercayaan. Nah setelah itu baru masuk ke self confidence sama self regulation. Nah di usia 10 tahun, kelas 4 SD atau kelas 5 SD itu harus sudah selesai itu. Self regulation sama self confidence harus selesai. Maka di Islam itu ada kaidah dari Rasulullah kan, usia 10 tahun kalau nggak sholat ditempeleng gitu kan, dan kamar dipisah gitu. Kenapa tuh? Karena sholat itu sebenarnya syarat penting bagi orang menjelang dewasa. Bagi anak yang mau masuk SMP itu sholat jadi syarat penting. Kenapa? Dalam sholat itu ada namanya self regulation. Sepakat nggak? Kemampuan mengatur diri itu penting itu. Nggak ada seorang dewasa pun yang nggak butuh kemampuan mengatur diri. Ya apalagi di usia kelas 4, kelas 5 kan mulai nggak mau diatur ya. Sepakat nggak? Ya para guru-guru udah paham nih, orang tua juga paham. Anak-anak yang tadinya kelihatan anteng, penurut, begitu kelas 5 udah nggak mau diatur ya. Itu sebenarnya normal nggak? Sangat normal gitu ya. Karena apa? Dia menjelang dewasa.
Ya nggak ada seorang dewasa pun yang suka diatur-atur. Ya, ayah bunda kalau saya atur-atur mau nggak? Nggak mau kan? Itu berarti dia normal menjelang dewasa. Cuma problemnya apa? Dia belum punya self-regulation. Sepakat ya? Ketika dia sudah nggak mau diatur-atur, dia belum bisa mengatur dirinya. Maka konflik nggak? Konflik. Gitu ya. Maka kita harus recover lagi, balikin lagi ya prosesnya gitu. Oke ya, tadi ya. Jadi bangun dulu self-regulation. Jadi kalau saya lihat di sholat tuh saya pernah tulis di Facebook, ada 12 item kenapa sholat itu menjadi penting ya, menjadi penting bagi anak-anak yang menjelang kelas 5, kelas 6 tuh sholat jadi penting. Ada kemampuan regulation di situ, ada kemampuan manage energi ya, manage waktu, manage energi, manage fokus termasuk ya. Jadi orang dewasa tuh punya kemampuan untuk manage fokus, manage waktu, manage energi. Itu ada dalam sholat semua. Termasuk nanti bypassing spiritual, kemampuan contemplation, kemampuan untuk menyerahkan segala sesuatu pada yang di langit. Itu penting bagi orang menjelang dewasa. Karena dia akan bertemu dengan banyak masalah dalam hidupnya. Dia harus bisa menyadarkan pada zat yang maha hebat. Sepakat ya? Nah, kurang lebih itu. Jadi saran saya ini masuk kalau masalah ego cedera ini masuknya di fitrah, individualitas dan sosialitas. Nah, dengan bahas ini kan kita enak ya. Ini masalahnya di mana nih? Oh, fitrah yang ini. Maka kita lihat, kita ulang prosesnya gitu. Oke? Yang pertama tadi masalah kalau fitrah sudah terlewat gimana gitu ya. Sudah ada nggak tumbuh gitu ya, atau ada yang bolong-bolong gitu ya, dari 8 fitrah tadi. Itu makanya kalau sudah di atas 10 tahun ya, atau sebenarnya kalau masih di atas 7 sih masih 7-10 ya, itu masih bisa di recover dengan mudah. Tapi kalau sudah di atas 10 nih agak berat gitu ya. Maka biasanya caranya adalah dengan cara diobservasi. Dari 8 fitrah itu, fitrah yang mana nih? Gitu kan nggak semua fitrah kan. Fitrah yang mana nih? Misalnya fitrah iman ya. Kalau usia 10 tahun itu indikatornya, kalau fitrah iman, indikatornya itu sholatnya sudah antusias sholat ya. Antusias dan konsisten. Jadi kalau umur 10 tahun belum antusias konsisten, itu ada apa tuh? Ya, maka kita coba catat. Cari, digali kenapanya gitu ya. Apa karena kurang teladan, ya, apa karena kurang ilmu, apa karena kecapean sekolah, apa karena benci agama, bisa jadi. Maka kita harus melakukan menggali. Ya, jadi indikator tadi, coba kita lihat dia sudah sampai indikator belum. Kalau belum, cari why-nya kenapa. Jadi bukan bagaimana mengatasinya, tapi enggak. Awali dengan why dulu, ya. Mengapa dia begitu? Gitu ya, misalnya. Kalau udah di atas 10 tahun itu harus ditambah antusias, konsisten, satu lagi adalah contribution. Jadi kalau anak kelas 5, kelas 6 tuh harusnya sudah mulai terlibat dalam pemuda masjid gitu ya. Sudah mulai ada keinginan untuk melakukan perubahan bagi umatnya untuk fitrah iman ya. Begitu. Kalau untuk fitrah bakat untuk 7 sampai 10 itu dia antusias dengan sebuah aktivitas dan konsisten. Misalnya dia suka ngomong ya. Aktivitasnya misalnya public speaking ya, dia suka bicara depan publik atau stand up comedy atau siaran ya. Nah, kalau sudah punya aktivitas itu berarti selesai. Jadi umur 10 tahun secepatnya selamatnya 12. Jadi kalau sudah punya aktivitas produktif yang dia antusias dan konsisten berarti selesai itu, usia 7-10-nya selesai. Kalau belum, nah maka harus digali lagi ya. Digali kenapa dia nggak punya itu. Mungkin kita tahu bakatnya ya, dia suka ngomong, ya suka mimpin, tapi kita nggak pernah kasih ruang untuk menumbuhkan itu. Maka diulang prosesnya, gitu ya. Atau juga sama sekali kita nggak tahu ya. Nah kalau kita nggak tahu sifatnya, kita mesti lacak dulu waktu TK dia sifat-sifatnya apa sih waktu TK. Paling nggak satu anak tuh punya 5-6 sifat unik ya. Suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka guyup, suka neliti, ya suka waspada. Waspada ini kalau udah gede mungkin ahli hukum ya atau auditor gitu ya. Terus suka bergerak gitu ya, mungkin dia olahragawan. Jadi itu masih ada sifat, itu kurang lebih ada 34 sifat ya, ditambah 10. Ya tambah 9 kalau nggak salah ya. Jadi ada sekitar 45-an ya, 45 itu dari sifat unik sama fisik unik yang harus kita kenali. Nah, kalau itu belum muncul jadi aktivitas produktif di usia 10 tahun berarti harus diulang. Gitu ya. Nah, kalau untuk di atas 10 gimana bakat? Nah, kalau bakat di atas 10 harus sudah punya karya. Nah, kalau 10 sifat aja nggak tahu, aktivitas nggak tahu, gimana karya? Nah, maka diulang lagi seperti usia dini. Temukan dulu sifatnya. Yang kedua, berikan aktivitas produktif. Ya, sekalian menjawab pertanyaan yang tentang bakat tadi ya. Jadi gitu Pak, untuk melihat fitrah-fitrah yang nggak tumbuh tadi harus diobservasi satu-satu gitu ya. Kadang-kadang penyebab pada satu fitrah itu, misalnya fitrah iman tadi ya, dia malas sholat misalnya, gitu ya. Padahal umurnya udah 11 tahun, tapi sholat masih malas. Itu kadang-kadang penyebabnya bukan di kurang ilmu, ya. Kadang-kadang penyebabnya kurang teladan, kurang contoh, gitu ya. Nah ini cara solusinya nanti bagaimana membuat dia terpancing lagi girohnya. Misalnya diinapkan di rumah orang saleh, gitu ya. Napaktilah sejarah ke Mataram Islam ke Yogyakarta gitu ya, tadabur alam
ke atas gunung gitu ya, tadabbur Quran kata di atas gunung ya, gunung apa di Semeru atau Rinjani. Itu akan terasa nanti girohnya gitu ya, atau homestay di rumah orang saleh misalnya gitu ya. Itu berapa tips ya kalau untuk mengembalikan kecintaan. Maka kalau fitrah iman itu kan 0 sampai 6 tuh mahabbah, 7 10 tuh tauiyah ya, patuh dengan kesadaran. 11 sampai 15 itu dia baru masuk ke wazifah ya, pembebanan tapi kebutuhan ya, atau hikmah gitu ya. Ini tahapan harus kita pahami gitu ya, sehingga dengan memahami tahapan kita jadi paham nih kira-kira kurangnya di mana gitu ya, dan penyebabnya di mana. Bisa juga anak malas sholat bukan karena dari fitrah iman, bisa juga karena tadi dari yang lain ya, misalnya makanannya kurang bergizi yang alami misalnya, bisa juga kebanyakan junk food ya, itu kan jadi pemalas, sepakat nggak? Banyak makan makanan yang ibunya malas masak gitu ya, banyak makanan junk food ya di rumah, atau makanan yang olahan ya, sosis, somai kayak gitu-gitu tuh bikin malas sholat tuh, gitu ya, bisa juga. Jadi 8 fitrah itu harus kita lacak gitu ya, apa penyebab sebuah fitrah itu nggak tumbuh dari fitrah-fitrah yang lain. Ya, di Indonesia ini kebanyakan yang menteri-menteri sebelumnya ya, itu yang banyak dipakai teori behaviorism ya, radikal behaviorism. Itu bagaimana mencetak anak. Makanya sering kita dengar ya, sekitar 20 tahun ke sana gitu kita dengar, 10 tahun ke belakang gitu ya, kita sering dengar itu kata mencetak anak, melejitkan anak gitu kan. Itu sebenarnya kata-kata yang berangkat dari behavior ya, bahwa manusia itu bisa dicetak jadi apapun. Dalam Islam enggak ya, manusia itu defaultnya dia hamba Tuhan satu. Yang kedua defaultnya dia khalifah gitu ya. Yang ketiga tiap anak itu punya fitrah gitu ya. Dengan fitrah-fitrah itulah dia nanti mempunyai peran peradaban. Jadi bukan dilejitkan tapi dibangkitkan ya, ditumbuhkan, dipesonakan, digairahkan gitu ya. Itu konsep Islam gitu ya. Kalau di Barat enggak, Barat itu lebih bicara intervensi dia gitu ya, intervensi dari luar. Gitu. Di Islam juga ada intervensi ya, nanti mengajarkan misalnya, mengajarkan kitabul itu intervensi dari luar, tapi wadahnya harus tumbuh dulu nih ya gitu, fitrahnya harus tumbuh dulu. Maka yang tadi saya bahas itu ada 3 aliran psikologi kan, aliran psikologi yang sekarang sebenarnya sudah lepas dari filsafat pendidikan, dia berdiri sendiri cuma mempengaruhi pendidikan ya. Pertama tadi Freudian analysis, psikoanalisis, yang kedua radikal behaviorism, yang ketiga adalah humanistic psikologi. Nah yang sekarang banyak ini muncul belakang ini menteri yang terbaru ya, Pak siapa? Menteri yang sekarang ini Mendikbud ini banyak ke humanistik psikologi ya, bagaimana manusia itu berbeda sama hewan, merdeka belajar gitu ya. Itu satu sisi bagus dibandingin sebelumnya ya, banding sebelumnya. Tapi satu hal yang kurang yaitu spiritual ya kan. Merdeka belajar tanpa Tuhan gimana? Akhirnya semua dipelajari kan. Nah dalam Islam nggak semua harus dipelajari juga gitu ya. Orang harus memilah mana ilmu yang fardu ain, mana fardu kifayah gitu kan. Mana tentang hakikat kehidupan, mana tentang ilmu yang dibutuhkan dalam keseharian dan seterusnya gitu ya. Jadi merdeka belajar seperti literasi itu bagus ya, tapi Islam juga nanti harus ada degree of knowledge ya, ada derajat ilmu gitu. Nggak semua ilmu harus ditelan. Karena orang kalau salah ilmu nanti salah bertindak kan, sesat ilmu namanya gitu ya. Tapi bukan berarti Islam menolak ilmu, enggak ya. Hidup itu kan terbatas waktunya kan, maka kita harus punya prioritas. Ya mana ilmu yang dulu kita harus kuasai gitu ya. Ilmu tentang tadi tentang hakikat kehidupan itu pasti fardu ain. Yang kedua ilmu tentang yang kita butuhkan 24 jam sehari ya, itu juga fardu ain. Yang ketiga ilmu yang terkait dengan cara kita mencari penghasilan ya, juga fardu ain gitu ya, atau profesi gitu ya. Nah, kalau fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang sifatnya pelengkap, komplementari, itu bisa dipelajari bisa enggak. Ya, tergantung kebutuhan. Jadi itu konsep-konsep Islam yang berbeda dengan di barat gitu ya. Jadi barat itu kan nganggap manusia itu kosongan gitu ya. Nah, kalau sekarang positif psikologi atau humanistik psikologi nganggap manusia itu cuma berbeda sama hewan. Tapi mereka sendiri masih bingung tentang konsep jiwa. Yang terjadi sekarang kalau nggak otak-atik otak gitu, neuroscience ya. Yang kedua otak-atik perilaku, itu kan cuma 2 itu. Karena bagi barat yang bisa dilihat cuma 2 itu, memindai otak sama memindai perilaku. Sementara mereka tidak mengakui jiwa kan. Nah, padahal dalam Islam itu semua cerita tentang perubahan perilaku, perubahan cara orang berpikir, cara orang belajar, itu berangkat dari jiwanya, gitu ya. Nah ini penting. Tadi saya di depan saya sudah sampaikan itu, gitu ya. Jadi kita harus kita nggak nolak ilmu-ilmu barat ya, tapi kita sekarang melihat bahwa ilmu itu ada derajatnya. Kita ada fardu ain, fardu kifayah, gitu ya. Terus juga ada ilmu hakikat, ada ilmu tentang sifatnya teknikal, gitu ya, teknikal. Maka kalau di ulama dulu kalau nyebut ilmu itu wahyu. Kalau kita di Indonesia nyebut ilmu itu science, teknologi itu ilmu, padahal bukan. Disebut ilmu itu adalah wahyu.
Ya, sains itu ilmu juga, tapi disebut ilmu capaian, ya bukan ilmu yang mutlak gitu ya, ilmu relatif dia. Kan berubah terus ya, berubah terus, progresif kan. Sains itu kan progresif, dia berubah terus. Maka disebut ilmu relatif ya, bukan ilmu mutlak gitu. Nah, dua-duanya memang dari Allah ya. Ilmu Allah itu kan dibagi lewat dua jalur kan. Pertama lewat nabi kan, yaitu wahyu. Nah, ini mutlak kebenarannya. Yang kedua lewat ilham. Ya cuma ilham itu kan bisa buruk, bisa baik kan, falhamaha fujuraha wa taqwaha kan gitu. Nah, ini diberikan kepada siapapun asal dia apa? Mubasyarah, meneliti, research. Gitu ya. Nah, ini dua ini harus dipadukan. Tapi inti kalau secara derajat lebih tinggi ilmu Quran gitu, ilmu fardu ain kan, ilmu kitabullah. Sementara sains itu adalah ilmu yang sifatnya harus bersumber dari kitabullah. Kalau bertentangan kita tolak. Ya, maka ketika orang riset tentang ilmu psikologi, maka kita juga harus merujuk pada bagaimana konsep manusia dalam Islam. Kalau bertentangan kita reject gitu ya. Apalagi kalau kelihatan dalam operasionalnya itu berantakan ya. Kan sebenarnya kita korban nih Bapak ya. Kenapa sekarang kita ada di generasi yang nggak jelas bakatnya gitu ya. Yang agama mungkin kita tahu tapi nggak punya giroh gitu ya. Karena kita nggak berpikir jiwa kan. Kita berpikir agama itu sesuatu yang diajarkan dari luar. Kita nggak pernah berpikir bahwa jiwa itulah yang menerima agama gitu kan. Nah, maka jarang sekali sekolah-sekolah yang menerapkan konsep pendidikan jiwa berbasis spiritual. Jiwa itu jarang sekali. Kalau nggak otak-atik bakat, kalau nggak otak-atik otak gitu ya. Atau otak-atik perilaku. Brain base atau behavior base atau talent base, cuma tiga itu, strength base gitu ya. Tapi tidak pernah bicara spiritual base atau bicara soul base gitu. Nah, ini yang membedakan gitu ya. Jadi bakat itu secara sederhana sebenarnya tadi udah dibahas ya. Pertama temukan sifat unik dulu Pak, gitu ya, sifat unik. Bukan cita-cita ya. Jadi saya tuh nggak pernah cita-cita jadi pemadam kebakaran. Sekarang kok jadi pemadam? Saya nggak pernah cita jadi PNS. Bakat tuh bukan cita-cita. Bakat tuh sifat. Ya, dan bakat tuh nanti wujudnya memang jadi profesi ya atau jadi bisnis. Tapi awali dengan sifat unik atau fisik unik. Ya, jadi awali dari situ. Kenal dulu sifat unik anak. Paling nggak satu anak tuh punya 5 sifat unik. Gitu ya. Dari situ kemudian dikembangkan dengan cara diberikan aktivitas. Dengan sifat unik yang sama bisa jadi aktivitas bisa berbeda. Gitu ya. Misalnya saya sifatnya suka berpikir gitu ya. Terus moderator sifatnya juga sama suka berpikir ya. Tapi aktivitas bisa berbeda kan? Suka berpikir itu bisa jadi peneliti, sepakat ya. Bisa juga jadi guru kan. Guru juga kan berpikir ya, gitu kan. Tapi belum tentu guru meneliti. Peneliti belum tentu jadi guru kan. Walaupun punya sifat dasar sama-sama suka mikir. Ya suka ngomong misalnya. Suka ngomong bisa jadi presenter, bisa jadi penyiar radio, bisa jadi narator gitu ya, macam-macam. Sepakat ya. Jadi dengan sifat yang sama punya aktivitas berbeda. Nah, ini gunanya SD sebenarnya. Jadi tugas SD untuk bakat adalah bagaimana memberikan beragam aktivitas ya yang terkait dengan sifat anak-anak sehingga anak-anak mempunyai aktivitas yang kalau dia melakukan itu, nah ini nih gitu ya, ini gue banget nih gitu ya. Nah, udah. Itu paling tidak umur 10 harus ketemu. Gitu ya. Nanti dari 10 mulai dikembangkan dengan maestro. Jadi misalnya anak kita nih sifatnya suka ngomong. Ternyata selama SD ketemu nih, ternyata dia senangnya dunia narsis ya, presenter gitu misalnya, motivator, pokoknya tampil lah, stand up comedy misalnya. Atau dia pilih misalnya aktivitas dari sifat ngomongnya itu yang dia suka adalah aktivitas misalnya ceramah gitu ya, ceramah atau motivasi orang gitu. Nanti begitu umur 11 ke atas atau 10 ke atas, kita berikan maestro. Maestro itu apa? Orang yang punya aktivitas sama dengan dia tapi jago gitu ya. Nah, itu tempelin tuh. Gitu ya, misalnya kalau motivator tempelin sama Mario Teguh misalnya. Kalau suka ceramah tempelin sama Mama Dedeh misalnya gitu ya, atau Agim. Itu penting gitu ya, karena itu untuk mempercepat bakat menjadi eksistensi gitu ya. Jadi bergeser dari potensi ekstensi. Kalau cuma baru aktivitas namanya potensi. Kalau cuma baru sifat tuh namanya konsepsi. Ya, konsepsi, potensi, eksistensi. Nah, untuk sampai ke eksistensi, maka anak-anak perlu di-upgrade dengan cara magang. Ya, magang bersama maestro. Untuk kalau bakat gitu Pak ya. Nah, kalau sekarang anak kita sudah kelas 6 SD, ya kita lihat aja sifatnya apa dulu gitu ya. Aktivitas produktifnya apa. Ini aktivitas produktif ya. Kadang-kadang gini, aktivitas produktif belum tentu relevan dengan sifat. Ya, kita anggap itu produktif, tapi sebenarnya bukan. Ya, cuma karena tuntutan, tekanan gitu ya. Maka banyak anak-anak yang juara akademis, juara 1, tapi bingung bakatnya kan. Karena dia semua bisa gitu ya. Harus digali. Ada di Inggris ada seorang anak jago renang, ya, juara olimpiade bahkan. Dari kecil juara renang sampai umur 19 tahun. Akhirnya jatuh sakit. Ya, ini juara olimpiade nih, cerita nyata. Jatuh sakit, begitu diperiksa ternyata dia membenci renang.
Jadi ada anak yang berprestasi, yang produktif tapi dia nggak suka. Itu orang tua harus melihat dengan tajam, gitu ya, melihat dengan baik, betulkah ini sifatnya gitu ya. Gitu Bapak, Bapak ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Oke, baik, baik. Jadi saya kembali ke tadi ya, ke seksualitas ya. Jadi kalau anak umur 7-8 suka lawan jenis itu berarti sehat kan? Yang nggak sehat itu kalau suka sesama jenis ya gitu. Jadi bagus kalau suka lawan jenis, tapi kan kita luruskan gitu ya bahwa suka itu ya nanti harus menikah gitu ya, ada adabnya gitu kan. Maka kita umur mulai 7 sampai 10 tuh harus banyak contoh ya. Contoh misalnya orang harus menikah ya. Bagaimana ayah sama bunda saling sayang itu dengan pernikahan gitu kan. Jadi bagaimana tadi 7-10 kan bagaimana dia patuh dengan kesadaran ya. Jadi naksir cewek oke, kita jangan bereaksi negatif ya. Oh nggak boleh tuh, haram tuh gitu ya. Makin kita negatif, makin dia penasaran, makin dia main belakang kan gitu. Oh berarti alhamdulillah anak bunda sekarang sudah bisa naksir cewek gitu ya. Biasa anak cowok biasanya sih. Alhamdulillah, tapi nak ingat ya nak gitu ya. Alam semesta ini kan Allah ciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Dan dalam Islam itu kalau manusia itu dimuliakan dengan pernikahan. Boleh mencintai lawan jenis gitu ya, sekedar cinta boleh, sekedar suka boleh gitu ya. Tapi dalam Islam itu ada adab namanya gitu kan, orang harus menikah gitu ya. Nanti kamu fokus dulu deh, siapkan diri kamu yang terbaik, nanti yang tercantik akan datang misalnya begitu ya. Nah, itu kalau usia 7-8 tuh sudah bisa ya, bisa diajak berpikir logis gitu ya. Karena dia sudah mulai mumayyiz ya. Maka kita arahin ke langit kan, selalu diarahin ke langit. Gitu kalau dulu apa disebut dengan menjawablah dengan tauhid gitu ya. Jadi setiap pertanyaan itu jawab dengan tauhid. Kalau ada teman saya bikin acara itu. Nah, tauhid itu sebenarnya jawab dengan fitrah kan? Kan fitrah itu intinya kan fitrah iman ya. Jadi jawab dengan fitrah iman. Gitu ya. Jadi jangan panik. Kita kadang-kadang panik ya gitu ya. Justru lebih bahaya kalau dia suka sejenis kan, itu lebih bahaya gitu. Atau kita panik malah main belakang. Kita relax saja. Maka tadi ya kita tetap relax. Oh, normal kok. Kalau anak saya suka lawan jenis normal berarti dia sehat ya kan? Berarti saya orang tua sukses didik dia selama ini gitu ya. Karena mungkin dia melihat ayah ibunya ada. Setelah ada juga anak-anak yang malah anak cowok melambai gitu ya. Senangnya sejenis dan itu mengerikan tuh kan, berarti kemungkinan kurang sosok ayah gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan gitu ya. Pertanyaan berikutnya, gimana nih sinergikan sekolah dengan orang tua gitu ya. Saya boleh share screen ya. Ini gambar ini namanya CBE ya, Community Based Education gitu ya. Jadi sekolah harus bikin program ini nih, jadi melibatkan 3 hal ya, parent, komunitas sama school ya. Ini kalau dalam Islam pembagiannya jelas nih. Kalau orang tua itu tarbiyah sama ta'dib dan taklim ya. Kalau sementara kalau sekolah itu sebenarnya lebih ke taklim gitu ya, pengajaran, advance knowledge. Contoh begini, anak pengen jadi ahli Quran gitu ya. Anak jadi pengen ahli Quran dalam ilmu Quran. Orang tua kan nggak punya ilmunya kan. Nah ini sekolah tanggung jawabnya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran, jatuh cinta pada ulama gitu ya, memahami ilmu-ilmu dasar tentang Quran orang tua. Terasa nggak bedanya? Gitu ya. Jadi fitrah, adab, sama ilmu dasar itu orang tua. Sementara sekolah itu advance knowledge, yang orang tua nggak punya resource. Gitu ya. Kayak misalnya menghafal Quran. Ya, kalau saya sering kali bilang sama orang tua, menghafal Quran itu bagus gitu ya. Tahfizul Quran itu bagus. Tapi kalau bisa yang mentahfiz orang tuanya. Gitu ya. Paling nggak tahsin sama tajwid ya. Tahsin sama tahfiz juz 2930. Kalau bisa ayah bundanya jangan kasih orang ke sekolah. Sekolah nanti lanjutannya gitu ya. Sepakat nggak? Gitu. Ini kadang-kadang semua diserahin ke sekolah gitu ya. Jadi tadi dalam Islam pendidikan ada 3. Ada tarbiyah, ada ta'dib, ada taklim. Tarbiyah itu menumbuhkan fitrah, ta'dib itu menanamkan adab, taklim itu pengajaran. Di Al-Quran, di semua nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis, 3-3 tanggung jawab orang tua. Sekolah gimana? Sekolah sebenarnya nggak bertanggung jawab. Sekolah itu sebenarnya apa? Dia lebih kepada complementary, pelengkap, pendukung gitu ya. Nah, termasuk ilmu lanjutan. Ya, maka nanti penting anak-anak untuk berguru pada ulama ya, berguru pada ahlinya penting. Tapi basic knowledge itu adanya di rumah. Gitu ya. Anak-anak pengen jadi ahli biologi misalnya. Itu kita bukan pakar biologi, titipin sama pakar biologi gitu ya di sebuah lembaga misalnya. Gitu ya. Apalagi nanti konsep merdeka belajar nih sebenarnya nanti ya orang bisa kuliah di mana aja, tinggal pilih aja mau jadi apa gitu ya, pilih. Ya, tapi mencintai ilmu alam gitu ya, mencintai ilmu alam, beradab pada ilmu gitu ya, pada Quran, bersumber pada kitabullah ya, bagaimana sains itu terkait dengan kitabullah itu orang tua tugasnya. Gitu ya. Nanti selebihnya lembaga, selebihnya ulama gitu ya dan seterusnya. Kira-kira paham ya? Gitu. Nah, kalau di luar negeri ada yang namanya parental engagement tuh. Ya, jadi mungkin
yang penyusun kurikulum sekolah ya, itu mungkin bisa mulai melacak, ada di Google aja namanya parental engagement. Jadi parental engagement ini sebuah program melibatkan orang tua dalam proses gitu ya, dalam proses. Nanti terjadi sinergi di sana, ada pembagian peran. Kan nggak mungkin orang tua harus ngajarin pohon faktor ya. Tabel periodik, stokiometri, kalkulus, orang tua nggak mungkin sampai ke sana kan, sepakat nggak? Nah, orang tua dibekali bagaimana historinya sebuah ilmu gitu ya, sehingga orang tua bisa memberikan pada anaknya gitu ya. Jadi orang tua lebih kepada membuat inspirasi ya, inspirasi hebat dan ide menantang gitu ya, termasuk ilmu dasar. Itu tugas orang tua. Selebihnya bisa lembaga. Nah, ini kalau di masa school from home ini, kalau diserahkan semua ke sekolah bermasalah, diserahkan semua ke orang tua bermasalah. Nah, kalau tugas guru diserahkan ke orang tua yang bermasalah gitu ya, maka pada stres nih orang tua. Maka pembagian peran aja. Ya misalnya sekarang temanya tentang apa nih? Tentang air gitu ya, atau temanya tentang apa gitu ya, profesi misalnya. Nah, guru-guru nanti membuat struktur knowledge-nya gitu ya. Nanti sementara orang tua nanti dibekali nih. Kira-kira orang tua nanti memberikan feeding apa? Berupa motivasi, story gitu ya, link-link website terkait dengan itu. Jadi tugas orang tua membuat anak bersemangat belajar. Gitu. Tugas orang tua itu. Nggak too much teaching. Nah, tugas guru nanti too much teaching, banyak ngajar. Beda ya? Beda tuh antara orang tua dengan guru. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa berbagi peran. Maka nanti ada 3 kurikulum nih, ada kurikulum kelas, ada kurikulum rumah, ada kurikulum masyarakat, kurikulum yang terkait dengan local resource ya, atau local wisdom gitu ya. Jadi 3 kurikulum. Nah, ini sebenarnya tugas guru nih untuk memadukan ini, bagaimana kurikulum di rumah yang sangat terkait dengan keunikan anak gitu ya, termasuk nilai-nilai di rumah digabung dengan kurikulum kelas, itu digabung dengan kurikulum komunitas gitu. Ini kerja besar memang, tapi kalau ini bisa dilakukan keren banget ya. Dan itu namanya macam-macam sih kalau di ini ya, di dunia namanya bisa sebut dengan Education for Sustainability Development, ESD gitu ya, bisa namanya dengan sekolah alam juga sama. Sebenarnya intinya itu ya, bagaimana mengintegrasikan fitrah anak, alam di mana dia tinggal, zaman di mana dia hidup, termasuk teknologi. Yang ketiga, dalam Islam ada namanya kitabullah. Jadi pendidikan itu mengintegrasikan 4 ini. Saya ulang lagi ya, fitrah anak. Yang kedua adalah alam di mana dia tinggal, kearifan lokal. Yang ketiga adalah zaman di mana dia hidup, termasuk teknologi. Yang keempat adalah kitabullah sebagai panduannya. Nah, kalau bisa terintegrasi ini bagus nih. Nanti tinggal pembagian peran. Orang tua adalah yang menumbuhkan fitrah, menyemangati, membuat jatuh cinta gitu ya. Membuat anak terinspirasi hebat tuh orang tua gitu ya. Membuat anak mengkaitkan dengan Allah tuh orang tua. Nanti guru-guru tinggal advance knowledge ya, melanjutkannya. Komunitas tinggal melengkapi. Kan kita juga guru nggak bisa tahu semua kan. Apalagi kalau di daerah ya, misalnya daerah Tabalong, itu pasti ada kearifan lokal ya. Nah, itu perlu ngajak tuh. Entah kiai, entah ahli apa gitu ya, orang-orang yang memang di daerah itu yang paham tentang kearifan lokal, tentang sejarah sungai, sejarah hutan ya, itu juga memperkaya anak. Nanti kurikulumnya sangat kaya tuh ya. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar, tapi juga mengintegrasikan fitrahnya dengan alam di mana Allah takdirkan dia hidup, zaman di mana Allah takdirkan dia lahir, dan dipandu dengan kitabullah. Ya, mudah-mudahan jadi peran peradaban terbaik gitu. Ayah bunda terima kasih semua, tetap semangat ya bersama anak-anak kita. Mau bergantung ke siapa lagi anak-anak kita kalau bukan kita? Sepakat ya, mari kita sama-sama bergandeng tangan membangun peradaban untuk masa depan yang jauh lebih baik daripada yang kita jalani pada hari ini. Alakumirabikum, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.